Haleluya. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Adalah orang-orang yang rindu untuk menikmati suasana surgawi di tempat ini. Saya telah percaya bahwa setiap kita yang hadir siang hari ini adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Itu sebabnya siang hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk membuka hati, biar Roh Kudus berkarya, Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Turut jamaahmu berselalu di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Buka hati,
Mari umat Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Mari umat Tuhan naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab Dia sangat baik dan amat baik dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Seturut dengan apa yang Tuhan mau, sehingga hari ini semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap menikmati kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Kenapa luar biasa? Tentunya karena Allah kita luar biasa. Amin. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bukti kedahsyatannya
kita boleh ada di tempat ini, dan tentunya bukti dari kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, saya boleh ada di depan saudara. Ya, tentunya keluarga Ibu Pesolon Rosia juga adalah keluarga saya. Ya, karena saya dulunya di sini. Ya, bersyukur Om dan Tante yang sangat luar biasa, yang juga telah menjadi alat Tuhan untuk membentuk saya, sehingga saya pun bisa menjadi saluran berkat. Saat ini saya boleh melayani di Palembang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak yang belum tahu, ya, saya di Palembang, tepatnya di Pulau Bulir. Oke, baik, saudaraku yang terkasih, terima kasih buat Om dan Tante yang sudah memberikan kesempatan buat saya berbagi berkat pada saat siang hari ini. Jauh-jauh dari Palembang, saya tidak bawa pempek, tapi saya bawa firman Tuhan yang tentunya lebih nikmat, lebih lezat dari pempek Palembang. Ya. Firman Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling utama. Baik, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan berbagi sedikit dan saya akan kasih judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah penuh semangat. Ya, penuh semangat. Amsal pasal ke-18. Karena ini temanya atau judulnya saja sudah penuh semangat, saya rindu untuk kita membacanya dulu bersama-sama dengan semangat. Ya, saya sudah semangat dari soalnya sudah keringatan dari tadi. Ya, saking semangatnya. Ya. Sudah dapat semuanya? Ya, maaf tadi sebenarnya sudah disiapkan sedikit PowerPoint-nya, tapi tak bisa dikirim ya, tidak bisa itu, jadi tidak apa-apa. Saya akan berbagi langsung saja seperti ini. Sekali lagi, Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Orang yang bersemangat dapat penderitaannya, tetapi siapa memulihkan semangat yang patah. Baik, puji Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita tahu tentunya hari-hari ini satu hal yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan, satu hal yang sedang diupayakan, diusahakan oleh kuasa kegelapan, yakni membunuh semangat manusia. Ya, membunuh semangat orang-orang Kristen, membunuh semangat orang-orang percaya. Kenapa? Kenapa semangat dari manusia atau orang percaya mau dibunuh oleh kuasa kegelapan? Karena tentunya dia sangat tahu ketika seseorang kehilangan semangat, ketika seseorang kehilangan gairah, ketika seseorang kehilangan rasa antusias di dalam menjalani kehidupan, maka dia akan sangat mudah untuk dikendalikan. Ya, dia akan sangat mudah untuk diatur tentunya oleh kuasa kegelapan. Dia akan sangat mudah untuk diarahkan. Itu sebabnya dia berusaha untuk membunuh, membinasakan semangat dari orang-orang percaya. Ya, caranya bagaimana? Dia melenyapkan atau membinasakan. Caranya seperti apa? Ya, kita sudah tahu tentunya. Dia menyodorkan berbagai macam persoalan. Dia menyodorkan berbagai macam persoalan, problema kehidupan disodorkan. Ya, dengan adanya begitu banyak persoalan, dengan adanya begitu banyak masalah, maka kita tahu ada begitu banyak orang yang akhirnya kehilangan semangat hidup. Ada begitu banyak orang yang akhirnya kehilangan gairah untuk menjalani hidup. Terlebih khusus hari-hari ini, ya, dengan adanya COVID-19, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang mulai patah semangat. Mereka mengalami sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Ini khususnya bagi orang-orang percaya. Ketika banyak orang mulai hidup dalam ketakutan, ketika banyak orang mulai berpikir bahwa hidup ini menjadi sesuatu yang berat karena ada persoalan,
Karena ada COVID-19. Ya, banyak orang yang takut menjalani kehidupan sekarang. Sayangnya, banyak yang sudah nyaman di dalam ketakutan. Ya, sampai beribadah aja sudah nggak mau, sampai bersekutu saja sudah nggak mau. Jangankan kumpul-kumpul seperti ini, jangankan ibadah di gereja yang tentunya tetap menerapkan yang namanya protokol. Ibadah online saja mereka udah takut, udah ogah-ogahan. Maaf, mungkin saya terlalu semangat. Iya, sudah nyaman di dalam ketakutan sehingga untuk membangun kehidupan rohani, untuk membangun kehidupan iman mereka sudah kehilangan semangat. Nah tentunya Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang ada di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Kita tetap adalah orang-orang yang bersemangat. Kita menjadi orang-orang yang terus antusias menjalani kehidupan. Kenapa? Karena kita tahu semangat itu adalah bagian dari iman. Ya, semangat itu adalah bagian dari iman. Ingat bagaimana seorang wanita yang sakit pendarahan, ya, bagaimana dia bersemangat mau menyentuh jubah Yesus. Dia bersemangat untuk datang mendekat kepada Yesus, meskipun mungkin ada orang-orang yang menghalangi, tapi dia bersemangat. Dia sembuh. Ya, ingat apa yang terjadi dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika hukuman sudah disampaikan kepada mereka bahwa mereka akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala, karena mereka tidak menyembah patung apa yang mereka sampaikan di kitab Daniel pasal yang ketiga. Kalaupun Tuhan kami tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat. Itu bukti perkataan atau apa yang disampaikan oleh ketiga anak muda ini adalah menggambarkan suatu semangat. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka ikuti. Daud, bagaimana dia dengan semangatnya menghadapi Goliat, meskipun dia tahu badannya kecil, ya, tidak sebanding dengan yang namanya Goliat. Tapi dia bersemangat. Kenapa? Karena dia tahu, dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada Goliat. Saudara, sangat penting untuk saya dan saudara memiliki semangat. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Coba kita lihat kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-17. Ayub pasalnya yang ke-17 ayat 1. Sudah dapat ya? Ayub 17 ayatnya yang pertama. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia apa? Saudara, orang yang kehilangan semangat seperti Ayub. Dan kalau boleh saya katakan, saudara, orang yang kehilangan semangat sama seperti saya dulu. Ya, bisa nanti tanya sama om sama tante, dulu saya seperti apa? Dulu waktu saya sakit, saya kehilangan semangat. Ya, saya sampai sudah tidak ingin hidup lagi. Saya minta sama om sama tante, kalau singkat. Saya minta didoakan, bukan doanya untuk sembuh. Ya, saya minta didoakan untuk apa? Ya, biar Tuhan panggil saya. Orang yang kehilangan semangat seperti itu, ya, yang ada di pikiran, yang ada di otak pasti apa? Mati. Ya. Yang ada di pikiran, yang ada di otak itu tentunya bukan lagi sesuatu yang baik, tapi yang ada di pikiran mati. Om dan tante dipanggil waktu itu masih di Juanda sana ya. Ya, di Juanda saya sudah tergeletak dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saya minta didoakan ya, saya minta didoakan, bukan lagi doa untuk sembuh, tapi doa untuk tidak, om doakan saya supaya saya dipanggil Tuhan saja. Tapi om
Om John dan Grace berdoanya, saya masih ingat sampai sekarang ya. Doanya seperti apa? Singkat saja. Ya, Om John bilang begini, tidak. Ya, Om John bilang tidak, dan Om John berdoa, Tuhan Yesus, Stevie mau melayani Tuhan. Ya, Tuhan pasti sembuhkan Stevie. Ya, tidak panjang-panjang. Terbukti saudara, saya ada di tempat ini semua karena Tuhan ya, yang kembali memberikan saya semangat. Bagaimana doa yang singkat itu membangkitkan semangat saya. Doa yang singkat itu memberikan saya gairah, dorongan. Oh iya, saya mau melayani Tuhan. Ya, ketika seseorang kehilangan semangat, maka yang ada di pikiran, yang ada di otaknya pasti sesuatu yang tidak baik. Makanya kita harus bersemangat. Amin. Amin. Kita harus semangat, kita harus antusias. Apapun masalah persoalan yang terjadi, sebesar apapun, setinggi apapun, sedahsyat apapun, kita tidak boleh takut. Amin. Kita tidak boleh kehilangan semangat. Kenapa? Karena kita punya Allah, Tuhan, yang jauh lebih besar dari setiap masalah persoalan yang terjadi hari-hari ini. Ya, apapun itu, kalau kita tetap bersemangat, wah luar biasa. Itu sebabnya kita akan sedikit belajar apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersemangat. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang penuh antusias di dalam mereka menjalani kehidupan. Tentunya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkeyakinan teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, orang bersemangat? Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan lihat hal yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersemangat. Yang pertama adalah semangat untuk mengadakan perubahan, semangat untuk mengadakan pembaharuan. Sekali lagi, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang penuh semangat? Tentunya adalah semangat untuk melakukan perubahan atau pembaharuan. Mari kita buka di dalam kitab 2 Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal yang ke-23. Kita mulai saja ayat yang ke-4. Kita mulai ayat yang ke-4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang Kidron dan diangkutnya abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Ia juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dan rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ayat 7, ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Saudara, kita tahu bahwa Yosia adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Dia diangkat menjadi raja sejak dia masih kecil, ya, masih muda sekali, masih usia 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja. Dan kita melihat semangat dari Yosia ketika dia melihat Yehuda dikuasai oleh penyembahan berhala, ketika dia melihat Yehuda dikuasai oleh para imam-imam Baal. Penyembahan di sana bukan lagi penyembahan kepada Allah yang benar, tetapi sudah kepada Baal atau berhala. Tetapi semangat orang muda ini berkobar-kobar, semangat orang muda ini sangat luar biasa. Sehingga apa? Dia memerintahkan supaya semua yang berkaitan dengan penyembahan berhala dihancurkan, dibakar. Ya. Dia mengadakan yang namanya pembaharuan. Dia rindu agar supaya Yehuda berubah. Itulah orang bersemangat.
Amin. Kalau orang bersemangat, dia selalu ingin ada perubahan. Dia selalu ingin ada yang namanya kemajuan. Itu orang yang bersemangat. Dan bukankah, saudara, kehidupan kekristenan itu bicara perubahan? Amin. Hidup kekristenan itu bicara perubahan. Ya. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang berubah. Ketika kita terima Tuhan Yesus, tentunya seiring berjalannya waktu hidup kita pun harus berubah. Tetapi itu hanya akan dialami oleh orang-orang yang bersemangat. Dia akan selalu berubah menjadi lebih baik sampai menjadi serupa dengan Kristus. Ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun jadi Kristen, tapi tidak pernah berubah. Ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun ikut Tuhan, tapi tidak pernah mengalami yang namanya perubahan. Begitu terus, tidak ada progres, sehingga imannya tidak bertumbuh, imannya tidak naik, imannya tidak menjadi iman yang kuat. Saudara, saya percaya saudara, keluarga GGP Solar Kasih di tempat ini adalah orang-orang yang bersemangat. Amin. Semangat untuk mengadakan pembaharuan. Bukan hanya sekedar kita mau berbicara mengenai kita akan bikin perubahan di gereja. Itu bagus, baik saudara. Ya. Akan ada perubahan yang signifikan terjadi di gereja. Itu bagus saudara. Tapi yang perlu kita mulai, yang perlu kita lakukan adalah mulai merubah kehidupan kita. Yang dulunya memiliki karakter yang tidak benar, yang dulunya memiliki karakter yang tidak baik, mulai berubah. Ya. Oh, saya semangat. Pokoknya saya ingin melihat gereja ini maju, saya ingin melihat gereja ini berkembang. Berarti saya harus berubah. Yang dulunya mudah tersinggung, sekarang tidak lagi. Ya. Dulunya kalau dengar khotbah suka bersungut-sungut, ya. Sekarang tidak lagi. Berubah dan berubah. Itu saudara. Ya. Jadi kalau kita orang-orang bersemangat, maka kita akan melakukan yang namanya perubahan dalam kehidupan kita. Seperti Yosia, hal-hal yang tidak berkenan, yang masih melekat, yang masih menempel, kita buang semuanya. Ya. Ingat firman Tuhan katakan apa? Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru harusnya kita sudah menjadi manusia-manusia baru. Karena sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen, sudah sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Saya cepat. Yang kedua, saudara, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang bersemangat? Yang kedua, kita baca di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-39. Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, ini Yesus ya, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, orang-orang yang bersemangat, apa yang bisa dilakukannya adalah semangat untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Semangat untuk selalu mengutamakan kehendak Tuhan. Semangat untuk selalu menomorsatukan apa maunya Tuhan. Amin. Ya. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan untuk saya dan saudara menjadi orang-orang yang benar-benar mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seringkali kita orang percaya, mengaku sebagai orang percaya, tapi yang kita lakukan bukan kehendak Tuhan. Apa yang kita perbuat bukan kehendak Tuhan. Ya, kita mau melakukan sesuatu, kita mau melakukan apa, selalu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sebagai orang-orang yang bersemangat, dan semangat itu adalah bagian dari iman, tentunya kita mau belajar untuk selalu menomorsatukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Menomorsatukan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 33 bilang apa? Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, artinya kita benar-benar mau mengutamakan Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan, itu yang kita lakukan. Saya percaya kalau kita belajar untuk melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan mau,
maka luar biasa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau belajar seperti Yesus. Ada begitu banyak tentunya kehendak Tuhan, ya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tentunya hal-hal yang dikehendaki Tuhan sudah banyak tahu. Sudah apalagi di sini dulu kan ada karena saya ikut BEOM ya, ada sekolah kita malam, terus ada STTP dulu di sini. Jadi semua sudah banyak tahu. Tinggal bagaimana sekarang kita mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun memang saudara, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan seringkali bertentangan dengan daging kita. Seringkali apa yang menjadi kehendak Tuhan selalu bertentangan dengan apa yang mau kita lakukan. Tapi sebagai orang percaya yang bersemangat, tentunya kita tetap mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, ya, yang terakhir Roma pasal ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Ini saudara sudah hafal tentunya, ya. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang bisa dilakukan oleh orang yang bersemangat adalah semangat melayani. Amin. Ketika orang bersemangat, maka dia akan semangat untuk melayani. Ketika seseorang bersemangat, maka dia akan bersemangat juga untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dia akan memiliki gairah untuk terlibat di dalam pelayanan. Banyak orang baru mau melayani kalau sudah hebat. Banyak orang baru mau melayani kalau sudah ya. Jangan tunggu sempurna dulu baru melayani Tuhan. Memang pelayanan bisa di mana saja. Di luar gereja pun itu adalah pelayanan. Tapi tidak ada salahnya pun kalau kita mau terlibat. Justru harus dianjurkan. Kita harus melayani di gereja. Ya, kita bukan penonton. Setiap kita adalah pemain. Sebabnya apapun yang bisa kita lakukan di gereja, mari kita lakukan. Karena kita adalah orang-orang yang bersemangat. Apa yang bisa kita perbuat, sekecil apapun yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini khususnya, lakukan. Ya, makanya tadi waktu Om John bilang saya bantu main ini, saya bersemangat. Ya. saya ingin melayani Tuhan. Ya. Bukan borongan, tapi memang saya ingin melayani Tuhan. Saya ingat betapa Tuhan sangat baik. Saya ingat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Saya ingat bagaimana baiknya Tuhan. Sehingga saya harus melayani. Saya harus melayani dan saya harus melayani. Apapun itu, apapun yang diberikan, yang dipercayakan kepada saya, pokoknya saya mau katakan, saya mau melayani. Ya, saudara siap melayani? Amin. Amin. Saudara bersemangat? Amin, saudara, ya. Jadi apapun yang nanti dipercayakan oleh Om Tante dan juga mungkin majelis yang ada di tempat ini, kita harus ambil, ya, ambil kesempatan itu. Toh kita bukan melayani manusia, kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Kita sedang melayani Tuhan. Kita orang bersemangat. Kalau kita orang bersemangat, maka kita pun akan bersemangat untuk melayani. Sekali lagi, jangan tunggu bersempurna dulu, jangan tunggu hebat dulu, jangan tunggu semuanya lengkap dulu baru kita melayani. Dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita pun, kita harus punya semangat untuk melayani. Saya percaya, firman Tuhan katakan, kalau kita melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Sudah semangat hari ini? Amin. Ya, meskipun siang-siang masih semangat? Amin. Ya, saudara, saya percaya jemaat Tuhan, keluarga saya yang ada di tempat ini, ya, keluarga GGP Solo Gracia adalah umat Tuhan yang sangat bersemangat. Sehingga umat-umat Tuhan di tempat ini menjadi umat-umat Tuhan yang tentunya semangat untuk melakukan perubahan demi perubahan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pelayanan. Orang-orang jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang benar-benar memiliki semangat untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendahulukan kehendak Tuhan dan
mau melayani Tuhan. Saya percaya dengan firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati oleh Tuhan. Yuk tundukkan kepala dan berdoa untuk kebenaran firman. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh Kau sampaikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, karena Roh-Mu ada di dalam hidup kami, maka kami menjadi orang-orang yang bersemangat. Kami benar-benar memiliki roh yang menyala-nyala untuk kami melakukan perubahan demi perubahan. Kami adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk kami benar-benar bisa melakukan semua yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Kami tahu berat, kami tahu itu suatu hal yang secara manusia berat bagi kami. Tapi Engkau Tuhan yang akan memampukan kami ketika kami mau melangkah melakukan kehendak-Mu. Dan tentunya Tuhan, ada begitu banyak pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, dikerjakan khususnya di gereja ini. Kami mau ambil bagian Tuhan. Kami mau terlibat Tuhan. Kami mau supaya kami bukannya sekedar datang, duduk dan mendengarkan dan pulang, tapi kami mau ambil bagian. Apapun bagian pelayanan di gereja ini, kami mau terlibat. Engkau pasti memampukan kami. Engkau yang pasti akan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga semua kami yang ada di tempat ini, semua kami yang mengikuti ibadah ini, kami melayani dan mempermuliakan Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu, dan berikan kekuatan untuk semua kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.